Waalaikumsalam. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Ayo masuk. Iya, terima kasih Pak Hendri. Ini pertama kali Nadia datang ke rumahnya Pak Hendri. Nice house. Alhamdulillah. Ini kalau misalkan udah baru pertama kali main ini jadi pingin keliling sambil tanya-tanya boleh ya, Pak? Oh, boleh. Oke. Di sini Pak Hendri, kalau misalkan boleh tahu belakangan ini Pak Hendri lagi sibuk apa sih? Saya nih lagi senangnya sekarang olahraga ya, nge-gym lagi nih biar kurusan dikit. Sama kedua, saya lagi senang bangun tim bisnis yang lagi grow nih, pertumbuhan bisnisnya kebetulan, dan lagi senang bikin konten. Wah, iya, kontennya aku juga lihat tuh di Instagram. Oh gitu, ya. Yang viral soalnya. Oh gitu. Iya. Dan apakah nih kalau boleh tahu apa hal yang menarik belakangan ini di kehidupan Pak Hendri? Yang menarik, saya lagi senang menikmati bersama keluarga, dan saya lagi meng-create strategi bisnis di tahun ini, dan tentunya meng-create leader-leader baru untuk masa depan. Wow, menarik banget. Jadi kalau misalkan boleh tahu, fun fact-nya kan Pak Hendri ini katanya nggak harus ngantor setiap hari. Betul atau tidak nih Pak Hendri? Oh iya, alhamdulillah dulu saya karyawan dan akhirnya bangun bisnis sendiri. Kita bisa berkantor di mana aja. Ya, saya ada kantor di Gatot Subroto dan kita juga bisa di rumah. Karena ya home based business lah, kurang lebih gitu. Wah, keren banget. Tapi kalau di rumah boleh tahu nggak sih Pak Hendri kantornya di mana? Ada. Boleh ya, boleh. Kantor saya biasanya kantor di sini. Boleh sambil duduk ya Pak Hendri? Oke, duduk, monggo. Nah, kalau boleh tahu Pak Hendri, kalau misalkan ngobrolin soal hal-hal yang membuat Pak Hendri merasa tersentuh dan termotivasi, kira-kira dalam waktu belakangan ini atau sepanjang ini kapan? Ya, saya lebih kesentuh atau termotivasi biasanya karena seseorang yang sedang ingin nyelamatin ekonomi keluarga ya, di masa sulit seperti ini kan banyak banget nih pengen nyelamatin ekonomi keluarga. Teringat saya juga dulu orang susah gitu ya, dan membuat saya termotivasi untuk menolong mereka, untuk membimbing mereka sampai akhirnya bisa mewujudkan mimpi-mimpinya. Wah, membuatmu orang tergerak dalam mimpi itu memang satu hal yang sangat menarik. Ya. Dan kalau ngomongin soal perjalanan hidup, Pak Hendri adalah salah satu pengusaha yang terlihat terorganisir, selalu on point, head to toe. Apa sebenarnya motivasi Pak Hendri agar tetap terorganisir dalam berbisnis? Ya, bangun bisnis kan penting banget karena kita mau bisnis bukan setahun 2 tahun, kita pengen bisnis yang sustain, yang jangka panjang, yang bisa diwariskan bahkan. Ya, tentunya itu membangun bisnis dengan berdasarkan dari perencanaan yang baik, ya, strategi yang baik, dan pasti harus punya sistem. Membangun sistem ini adalah salah satu ahlinya nih Pak Hendri, bisa dibilang ya. Bermulai dari umur 28 tahun ya berbisnis Pak Hendri? Ya, saya dari karyawan yang terjerat hutang, ya, saat itu kartu kredit, ya, dikejar debt collector. Saya sedang nyari usaha apa kira-kira. Nah, akhirnya memang dorongan besar dalam diri saya kepingin punya bisnis sendiri, ya. Akhirnya masuk sebuah bisnis yang sudah ada sistemnya sebenarnya, saya tinggal follow saja. Saya tinggal follow, saya ngikuti mentor saya, ya, mengikuti satu tahap di usia 33 lah, kita bisa financial freedom. Hampir semua pengusaha muda di usia 28 tahun biasanya ada motivator favorit. Kalau boleh diinget-inget, kira-kira di umur 28 tahun Pak Hendri ada motivator favorit nggak? Motivator favorit ya? Motivator favorit ya pelatih mentor saya tentunya, ya. Dan beberapa orang yang kita kan melihat figur-figur yang kita kan ada salah satu mindset itu dibangun karena ada figur, ya kan, dari selain informasi, selain lingkungan, yang jelas kita punya figur atau role model. Wah, itu keren banget sih. Dan itu juga tergambar di semua konten-konten Pak Hendri di sosial media. Hampir semua konten-konten Pak Hendri itu ngebahas tentang usaha dan motivasi dan perjalanan bisnis Pak Hendri kurang lebih 20 tahun. Ya Pak ya? Apa yang menginspirasi Pak Hendri untuk melakukan konten buat banyak orang? Buat konten ya, saya buat konten dalam rangka sebenarnya bukan untuk nyari follower yang banyak, enggak. Tapi sebenarnya kita membuat konten itu karena kegiatan kita selama bertahun-tahun juga, profesi saya adalah salah satunya adalah membina banyak pengusaha-pengusaha muda, ya kan, pengusaha-pengusaha itu, sehingga dulu kan belum ada sosmed, ya, belum ada digital. Nah, setelah ini ya kita rekamlah omongan kita, tindakan kita, apa yang kita rasakan, dan perjalanan kita saat membina orang lain. Oke.
Dan sebenarnya Nadia cukup kagum sama Pak Hendri karena dari awal Nadia baca buku Pak Hendri yang Passion for Freedom. Oh, udah baca nih. Udah baca. Alhamdulillah, terima kasih. Buku Terima baca kasih. Passion for Freedom ini adalah salah satu gambaran bahwa Pak Hendri adalah seorang yang katanya bagi partner bisnis Pak Hendri dan juga sahabat-sahabat Pak Hendri, keluarga, Pak Hendri adalah a family man. Dalam buku ini juga cukup terjelas nih, terbanyak tergambarkan. Tapi mungkin ada sedikit pesan untuk pengusaha atau laki-laki di luar sana yang mungkin pingin punya kehidupan seperti Pak Hendri. Ya, tujuan kita bisnis atau usaha kan tidak lain bukan adalah demi siapa, ya kan? Demi keluarga, ya kan? Kita jalanin peran kalau kita sebagai pengusaha, kita sebagai direktur, sebagai usahawan, sebagai pemimpin, ya. Saat di rumah ya kita jadi peran sebagai ayah, sebagai suami, sebagai pasangan. Jadi nggak bisa dong bawa peran itu satu kemana-mana, itu prinsipnya orang gila. Ya, peran direktur bawa ke rumah, kan gitu ya. Anak-anak takut dong gitu ya. Jadi bagi saya kita pengen bangun keluarga juga kita punya goal dalam berkeluarga. Ya dengan pasangan kita mau bawa kemana? Kita kan pengen selamat dunia akhirat. Kita pengen di dunia juga kita selamat, ya di dunia juga bahagia, di akhirat juga bahagia. Nah, jadi salah satunya adalah ya, saya pikir harus punya tujuan yang mulia, yaitu ingin punya keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah gitu. Wah, menarik banget. Dari buku Passion for Freedom itu menunjukkan banget kalau Pak Hendri adalah seseorang yang punya strategi bisnis yang sangat matang. Banyak banget teknik-teknik dan juga cara-cara berbisnis, bahkan biografi yang tergambar di buku Passion for Freedom. Dan di belakang bukunya juga ada sukses dimulai dari nol ya Pak Hendri? Ya, buku ini sebenarnya judulnya yang utama Passion for Freedom, gairah untuk bebas. Tapi judul sebelahnya di sini adalah membangun sukses dari nol. Artinya pikiran kita sukses dulu, baru kita mulai. Ya, jadi ada kan membangun sukses dari modal dengkul atau ya. Tapi membangun sukses dari nol adalah begin with the end in mind, memulai dengan gambaran sukses baru kita mulai. Jadi saya mengisahkan atau cara-cara yang memang sederhana, akhirnya membuat orang juga bisa berhasil begitu. Ini yang menarik dari Pak Hendri, makanya Nadia ngefans banget nih. Ada banyak banget referensi yang Nadia baca bukunya, dan setiap kali ngobrol sama Pak Hendri selalu ada referensi buku nih, seperti yang tergambar di buku Passion for Freedom. Dan karena kalau di buku Passion for Freedom, Pak Hendri itu cukup banyak buku yang dibaca. Nah dia jadi pengen tahu, emang bener hobi baca bukunya ini udah ada mungkin dari kecil? Enggak juga sih ya. Saya malah SMA, kuliah itu nggak ada buku. Suka nggak suka ya. Makanya saya lulus cukup lama, 8 tahun. Karena nggak suka baca buku. Tapi justru ketika saya memulai di dunia kerja nggak malah. Begitu saya masuk ke bisnis, sama mentor saya, sama coach saya, dibilang kalau mau berubah, salah satunya benerin pergaulan. Ya benerin bacaan sama pergaulan tontonan ya kalau sekarang ya apa yang kita dengar. Nah salah satunya yang saya yakini adalah suruh baca. Saya nggak suka gitu, tapi karena saya pengen hidupnya berubah ya akhirnya saya mulai membaca dan saya makin tergila-gila membaca sampai saya punya buku ribuan gitu. Dan akhirnya bisa bikin buku juga akhirnya begitu. Jadi buku itu mengubah hidup saya salah satunya. Wah, luar biasa. Tadi kata Pak Hendri ada ribuan buku. Boleh nggak Nadia intip ribuan bukunya Pak Hendri? Iya, ratusan kali ya, nggak ribuan. Tapi ya? Ada di perpustakaan. Mimpi saya salah satunya saya pengen punya rumah ada perpustakaannya. Di lantai 2 ada perpustakaan. Di sini di kantor ada beberapa buku lah ya. Yang di sini ada beberapa buku yang di spot-spot di rumah saya yang satu juga banyak buku juga gitu. Jadi saya senang berteman dengan buku juga salah satunya. Berteman dengan buku. Boleh sambil kita lihat Pak Hendri koleksi buku Pak Hendri? Boleh. Ayo, boleh. Yuk kita naik ke lantai 2 ya. Iya. Oke. Ya, ini lantai 2 ada perpustakaan kebetulan. Di sini sebagian dan bagiannya di sebelah sana. Jadi banyak juga, tadi kan kita lagi ngebahas buku, hampir ada ratusan buku yang dikoleksi sama Pak Hendri. Tapi mungkin ada satu buku yang Pak Hendri paling suka dan baca berulang kali. Mungkin dari usia 28 tahun saat mulai bisnis. Ya ada sih buku banyak ya, ada pilihan ada puluhan, ratusan. Tapi buku yang menginspirasi saya ada 5 mungkin. Tapi ada satu buku yang mengubah saya, salah satunya adalah Berpikir dan Berjiwa Besar. Nah ini ada nggak di sini? Ini sampai saya ngoleksi bukunya
Ini yang judul berbahasa Inggris ya, The Magic of Thinking Big dari Jesse Chatsworth. Saya punya bahasa Nepal, saya pernah ke Nepal, Kathmandu, bahasa Arab, bahasa Melayu, karena saking senangnya ini sama buku ini gitu ya. Buku Berpikir dan Berjiwa Besar. Apa yang membuat Pak Hendry suka dengan buku Berpikir dan Berjiwa Besar? Buku ini karena aku ngawalinya kan dari minder ya, banyak utang, jomblo lagi saat itu ya. Saya pikir kalau mau berhasil, salah satunya kita mesti pede kan. Nah, buku ini bikin saya pede gitu. Karena ngelihat dari judulnya aja udah berpikir dan berjiwa besar. Kayak ditampar-tampar sama buku ini deh. Tapi kalau di bab pertamanya aja sudah nendang gitu buku ini. Jadi men-trigger Pak Hendry untuk memiliki pandangan yang cukup luas untuk membangun bisnis, keluarga, dan yang lain-lain. Ya betul, menjalani kehidupan terutama apalagi bisnis ya. Karena ini kan buku aku direkomendasi ya sama pelatihku waktu itu. Baca buku ini deh gitu. Ya, tadi bagus untuk membangun mental sebagai usahawan ya kan. Kemudian memperbaiki sikap-sikap yang buruk diri kita ya kan. Kita sukses sebenarnya kita membuang hal-hal yang buruk dalam diri kita, bangkitan potensi terbaik dalam diri kita muncul begitu. Itu dia tuh, merubah mindset untuk membaca buku. Dari yang sebelumnya Pak Hendry nggak suka baca buku, tapi keinginan untuk merubah kehidupan membawa Pak Hendry membaca banyak buku sehingga memiliki pola pikir yang sangat amazing seperti sekarang ya. Masya Allah. Apalagi memiliki bisnis yang autopilot, itu kan impian hampir semua orang. Memiliki sistem dalam berbisnis, membuat bisnisnya dari nol gitu. Dan banyak orang yang susah melihat peluang tersebut. Mungkin ada tips dan trik dari Pak Hendry, bagaimana sih caranya untuk kita merubah dari masa kritis menjadi sebuah peluang? Kesempatan itu datang kepada orang yang siap sebenarnya. Kadang kita dikasih kesempatan, kalau kita nggak siap, maka nggak bisa mengubah nasib kita. Jadi yang lebih utama, sukses itu kesempatan sama kesiapan ketemu. Kawinlah antara siap sama kesempatan datang. Ya, jadi dengan mempersiapkan diri, artinya kita disiplin, kita mulai menempa diri, kemudian kita mau, istilah sekarang tuh punya duit jangan buat beli barang-barang mewah, untuk beli leher ke atas gitu, investasikan ke sana. Ya, dengan demikian kesempatan di mana mungkin di situasi yang buruk ya, saya ngalamin, saya anak desa yang datang ke Jakarta pengen ngubah nasib, tapi ternyata bukan ngirimin orang tua di kampung, malah terjerat hutang. Jadi berharap seperti Yapis ya, yang udah profesional kesannya gitu, padahal orang kampung gitu, sok-sokan pakai topeng, kurang kampung kesannya kita jadi orang berhasil, padahal semua tuh minjem sama bank gitu kan. Dan itu kalau sekarang mungkin kena pinjol begitu ya, terus kena pay letter begitu ya. Nah itu kan karena nggak bisa nahan gitu ya. Nah dari situ justru bouncing back-nya adalah gue harus berubah nih. Tapi usaha apa kira-kira yang bisa ngubah nasib saya? Kalau cuma ngandelin gajiku, aduh susah nih, kan gitu ya. Karena kita ujungnya tahu lah, nggak kemana-mana gitu. Akhirnya saya nyari peluang apa ya. Begitu ketemu peluang, saya siap dididik gitu aja. Wah, luar biasa. Makanya di umur 28, Pak Hendry ini cukup bisa dibilang punya insight yang cukup banyak, buku yang dibaca cukup banyak, impian dan ambisi untuk merubah kehidupan sangat tinggi. Tapi kalau ditanya, impian atau ambisi terlebih dahulu ditanya? Impian atau ambisi dulu? Ya. Pertama gini, orang mau mengubah nasib, di buku saya ajarin orang mau mimpi, tapi ada kemauan untuk berubah dulu, baru mimpi. Kadang orang mimpi dulu. Kalau saya ajak orang ingin mengubah nasib. Nah, kalau lu punya masalah yang sama saya, bisa berubah. Kuncinya satu, saya ingin berubah, Salah satunya adalah memperbaiki pergaulan, yang lingkungan anak sekarang itu toksik lah gitu ya. Nah, akhirnya ketemu sebuah komunitas yang membuat ngangkat saya dari lembah kegelapan tadi gitu, ya kan, lembah kegelapan tadi. Nah begitu masuk ke lingkungan ini, masuk ke lingkungan yang baru ini, saya perbaiki lingkungannya, saya merasa bersyukur di situ, yang bisa nempa saya untuk bisa keluar dari keadaan sulit begitu. Ya. Keluar dari keadaan sulit sampai akhirnya kalau ini rumah Hezit ya. Pak Hendry itu dibilangnya memiliki 2 rumah di Pondok Indah. Yang satunya katanya bocorannya 20 miliar tunai. Allah, ya. 2 lagi. Allah. Itu biasanya itu yang paling concern nih. Biasanya kalau orang yang punya rumah di Pondok Indah, pertanyaan pertama atau pertamanya adalah, sebenarnya Pak Hendry ini bisnisnya apa sih? Saya jual klorofil. Hah? Masa? Iya. Bukan tambang? Bukan. Nikel? Batu bara? Bukan. Properti? Pasti properti? Bukan. Saya
bergerak di industri network marketing yang bergerak produknya salah satunya adalah klorofil. Ini produknya kebetulan ada nih. Nah, kok bisa Pak? Iya, produk ini viral banget dan lebih dari 50 juta botol terjual. 50 juta? Betul, omsetnya ratusan miliar. Dan ini produk kita banyak ya, ada 200 lebih. Nah, salah satunya produknya adalah ini. Dan kita bangun bisnis dengan sistem. Itulah yang bikin kita punya penghasilan besar dan jalan jangka panjang. Kan, bangun itu bisa. bisnis dengan sistem. Betul. Jangan-jangan ini nih rahasia Pak Hendry beli rumah satu lagi seharga 20 miliar. Itu dia. Luar biasa.